turun Torat ke arah Garishian sepertinya dan secara perlahan untuk sejauh ini aku sepertinya membaca bahwa di arah map bagian atas itu akan ada banyak tim. Kenapa gitu? Ya sepertinya, biasanya bukan sepertinya. Biasanya memang untuk di railroad dan juga entar dulu dong. Di railroad dan juga di arah Carousel itu biasanya pertempuran terjadinya antara Kagendra dan juga RRQ Kazu. Oke, Apalagi ada kita Torat bakal juga di lihat sana. dulu ya pertempurannya ternyata kayaknya intensnya di area bawah gitu. Di area stadium itu ada sekitaran 2 tim tapi ada Legalot. Legalot tuh selalu aja dia ngambil di area tengah kanan, cenderung kanan. Tapi dia akan melepaskan Legalot untuk melalang buana biasanya ke arah dok. Tapi ternyata pertempuran tak terhindarkan nih. Ini 3 versus berapa nih ya, karena Onyx-nya masih terlihatnya tuh Zack doang. Ya. Jack harusnya sudah mulai kepik. Oh enggak, ternyata Dutch duluan kepik sama Jack, keren banget. Ini kayaknya Jack spesialis senjata SMG gak sih? SMG-nya on point sekali. Dari Dan tadi ya? sekarang bener, kita bakal lihat dari seorang Razor. Razor masih mencoba untuk ngegocek aja sih. Mencoba untuk memberikan step palsu tapi Kraken. Ya ampun. Kraken. Sayang Ya banget. ampun, belum 2 menit loh Kraken. Buru-buru amai mau kemana sih? Ya Buru-buru ampun, amai, Ya ya. ampun, dan Legalot nih, lihat ya kalau memang posisinya lu punya senjata pas-pasan, lu belum setup. Untungnya masih ada 1 orang dari Legalot yang instingnya bener-bener terjadi gitu. Harus kedok dan coba untuk melakukan reviving ya. Itu dia, karena tersisa seorang Legalot harusnya kalau kita melihat permainan yang biasanya RRQ lakukan adalah mereka sudah terbiasa untuk bisa merevive dan menguntungkan kembali teman-temannya. Dan itu tidak membuat mereka ketar-ketir gitu. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu pertarungan Tiger World Esports yang berhasil mendapatkan perolehan poin secara sedikit demi sedikit. Dan kali ini kita move ke arah yang lain juga. Ini berarti di early game termasuk banyak banget fight yang terjadi ya. Bahkan Bigetron aja udah dapetin 2 poin kill eliminasi. Ini artinya walaupun dari tadi perang terjadi baru ada Kraken doang yang tereliminasi. Oke, ini di area Momes ya, Momes Menu Diner. Itu ada kelihatan tadi di atas ada namanya. Jadi kita bakal ngeliat pertempuran teman-teman Bigetron yang sebenarnya ya mereka mau main cepat tapi efisien gitu kelihatan. Karena mereka coba untuk retake compound dulu. Ada beberapa player atau lawan di sana, mereka udah ringkus dan kalau kita perhatiin Bigetron ya dari Purgatory saja mereka tuh rotasi cepatnya tuh menggunakan vehicle. Nggak ada yang namanya Portalgo tuh sama mereka. Selalu vehicle dan sekarang mereka sudah mengamankan vehicle lagi. Mereka coba untuk lebih ke arah bawah lagi nih. Harusnya di area bawah tuh masih ada beberapa tim yang coba untuk holding di area sana dan apakah ini akan menjadi makanan untuk teman-teman Bigetron mengingat Bigetron tuh udah banyak banget buyahnya dari week pertama dan sekarang mungkin timingnya dia untuk coba untuk mendapatkan poin eliminasi dan harusnya itu targetnya adalah teman-teman dari JX Lux. Ya, target mereka harusnya itu. Dan kita akan melihat ke arah Vantage terlebih dahulu. Di mana sepertinya Sato Esports sudah mulai tahu adanya pergerakan dari Tiger World Esports. Balik lagi ke arah JS Lux dan juga Bigetron Delta seperti yang di-mention tadi. Di mana kali ini JS Lux kehilangan 1 player tapi masih bisa di-revive kembali. FlyZ dari arah kejauhan sepertinya sudah berhasil mencicil damage tapi ada Ardeka yang sudah mulai standby di arah depan sana. Sudah mulai menggenggam 1 senjatanya tapi sepertinya ada 1 eksplosif yang cukup mengganggu. Dan pada akhirnya Ardeka terpaksa harus berpindah tempat dan sedikit kesulitan karena damage sudah mulai masuk kali ini. Ada jam sudah dilakukan menggunakan 1 senjatanya tapi sepertinya masih belum bisa men-take down. Walaupun dari arah kejauhan sudah ada follow up yang cukup bagus dari JS Lux. Dan secara setup yang dilakukan JS Lux harusnya dia bisa dengan cukup mudah untuk meluluhlantakkan teman-teman dari Bigetron Delta. Walaupun Sueb udah ada di atas genteng sana kan Bun? Ya itu kelihatannya banyak banget Portalgo yang sudah keluar. Perpindahan udah pasti akan terjadi teman-teman dari JS Lux atau AAP ya. Yang dimana harusnya tadi ada kelihatan Flyzy akan mencoba untuk nge-cover dari balik jendela. Dia coba untuk memberikan spray down dan dia juga sempat memberikan beberapa granat ke arah tengah. Tapi teman-teman dari Bigetron memang sekuat itu dan setangguh itu. Mereka pede, resource mereka benar-benar kaya makanya mereka mau nabrak 1 tim. Tapi ternyata apakah akan diurungkan niatnya mengingat anak-anak dari AAP atau JS Lux ini sudah coba untuk setup di area Blue Veil. Dan teman-teman dari Bigetron sih harusnya mereka ngumpul dulu nih sama-sama bebarengan ya jalannya kelihatan harusnya Ardeka coba untuk masak granat ke arah atas tapi dia nggak tahu di bawahnya masih ada orang. Udah pasti ada backupan karena teman-teman dari Bigetron balik lagi mereka ngerasnya itu nggak sendirian, nggak pernah sendirian.
selalu bersama-sama. Jadi satu tumbang, satunya masih bisa untuk nge-cover satu sama lain. Ya, sementara Ardeka dia cuma sendirian aja, sendirian dalam artian kayak itu posisi yang sebenarnya sedikit sulit untuk di follow up oleh teman-teman dari JS Lux. Sementara Bigetron Delta udah dapetin 6 poin eliminasi dari Blue Veil yang sebenarnya sejauh ini masih belum begitu jauh dari zona berikutnya. Ada satu pemasangan UAV karena memang JS Lux sudah mulai menghilang. Kalau kita lihat dari minimap melarikan diri sejauh mungkin karena so far belum tereliminasi. Itu kan punya 2.300 ya Dix coin. Hitlist Ya kali pakai UAV doang kentang astaga. Tapi kalau hitlist biasanya sih ya Random. Nggak kerendernya sama satu tim yang cabut dan ternyata Evos Divine yang dapat. Satu orang yang tersisa dari JS Lux. Iya, dan akhirnya mereka tereliminasi di posisi yang ke-11. Tadi 12 ya match sebelumnya, sekarang ke-11. Cukup disayangkan JS Lux masih belum bisa untuk mengungguli poin. Untuk sejauh ini bahkan udah masuk di week yang kedua. Ya, Dan sebenarnya kita sulit ya. Kalau Jackson, kalau ngebahas tadi mereka fight-nya tuh terlalu pede dengan ngeras satu-satu. Ada satu orang sih yang kurang respect, dia coba untuk pasang granat padahal sudah jelas itu step itu rame banget di sebelah kiri dia. Jadi udah oke dia pede dapetin satu orang tapi ya balik lagi Bigetron kan masih ada yang nge-backup gitu. Dan sedangkan kalau kita lihat teman-teman dari JSLAC itu akhirnya pecah, nggak ada yang backup, Flyzy-nya udah turun dan satu orangnya tuh entah kemana. Akhirnya cabut ke area fusionnya ketemu sama EVOS. Iya. Dan sepertinya teman-teman dari Bigetron memutuskan niat untuk coba untuk maju begitu aja meninggalkan area bawahnya. Sedangkan kalau kita lihat peperangan kali ini akan terjadi teman-teman Torat yang dimana posisinya mereka akan mengeluarkan satu UAV untuk memberi informasi terhadap tim dari Kagendra. betul, di mana Torat juga masih memanfaatkan satu genteng untuk mencari spot yang lebih enak lagi. Sama dengan Ikal dan kali ini ada satu portal go juga yang dimanfaatkan. North masih menjaga dari arah bawah dan sudah pasti posisinya memang harus bisa untuk di follow up oleh teman-teman yang lain. Sementara itu, satu Packer sudah mulai connect ke arah depan sana. Headshot terlihat di arah sana. Berhasil men-take down satu player ini artinya berarti mereka punya celah untuk keras ke arah Kagendra. Tapi ingat dari minimap terlihat ada RRQ Kazu yang sudah mulai mendengar tembakan demi tembakan mereka. Tapi North dan kawan-kawan mereka udah mulai berusaha untuk mundur ke arah belakang. Mungkin mereka sadar adanya tim yang lain yang mulai masuk. Dia membagi posisinya dua-dua. Duanya di arah belakang, duanya di arah depan. Nah, kalau misalkan pembagian begini apakah efisien nggak ya? Kalau misalkan posisinya terlalu jauh juga bahaya. Tapi setidaknya kita bakal ngelihat POV dari Torat dulu yang sudah mengantongi 5 poin eliminasi. Dia bakal mengutat aja berputar di area Sunside. Dia udah dapetin satu rumah gubuk yang harusnya kalau misalkan di area late game tuh selalu di sana. Tapi ternyata Torat memutuskan niat dia coba untuk ngambil ke arah atas aja. Karena kalau misalkan terlalu banyak ngetem di satu gubuk tersebut itu akan menjadi keputusan yang fatal untuk mereka. Enak banget kalau misalkan mau ditatakin mengingat rumah gubuk sendiri tuh terlalu terbuka jendelanya, bisa aja dihujani beberapa granat udah pasti rungkat. Dan teman-teman Torat ya udah nggak mau ngambil resiko di sana, makanya dia coba untuk narik ke atas. Dan ada yang kena hit list nih. Ini tadi harusnya teman-teman dari siapa ya? Yang jelas sih bukan TWE. Iya. Tapi balik lagi nih Kampun, Kagendra dan juga RRQ Kazu kali ini akan bertemu lagi dan lagi. Reva masih coba untuk standby memberikan follow up, ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kagendra harus dieliminasi di posisi yang ke-10. Sementara Kazu mereka dapetin beberapa poin kill dengan datangnya mereka yang menurut aku di waktu yang pas. Tapi ya seperti yang kita bahas tadi ya Kampun, keputusan dari Torat benar-benar bagus. Dia mundur ke arah belakang sana. Sementara RRQ udah tinggal ambil jalan rotasi aja menuju ke arah zona berikutnya. Dan kali ini ada pertarungan yang terjadi juga. Ini hitlist yang tadi sempat dipertanyakan ya. Ternyata TWE dan juga Morph. Bukan TWE sih, lebih tepatnya ini Morph sama teman-teman dari satu e-sport. Satu e-sport entah ini siapa yang nandain. Yang jelas ini tinggal nunggu momentum aja karena harusnya satu e-sport itu berada di area tengah map. Sedangkan teman-teman Morph ini akan bertempur nih. Ini kontesnya siapa yang menang kita juga masih belum tahu. Karena sejatinya teman-teman dari Morph itu bakal setup di dalam. Dan ternyata Jojo-nya udah kepik sama Cibeng menggunakan satu sniper. Karena Jojo terlalu jauh, itu kena kepala udah pasti. Karena di area grounding yang gue rasa groundingnya nggak terlalu efisien kalau misalkan lu ngetap di sana. Dan kalau gue rasa ini teman-teman dari TWE udah pasti akan beberapa momentum keculik lagi. Jojonya harusnya tadi udah dilakukan reviving dan harusnya di ending. Antara dua kalau dia di reviving kalau enggak langsung di ending begitu aja. Dan sekarang Cibeng juga berulah mendapatkan satu orang dari IRF.
keputusan yang udah dilakukan sama teman-teman Morp udah bagus. Dia coba untuk nahan dulu, kelihatan satu orang connect dari Jojo, informasinya lengkap, baru dia sergap 3 orang yang tersisa dari teman-teman TWE. Dan sekarang kita berpindah nih Baby Lee. Ya, berpindah tempat terlebih dahulu. Cara kalau kita ngelihat EVOS Divine, mereka all-in bener-bener di arah atas sana. Satu Forkalgo sudah mulai dimanfaatkan, tapi seperti dijaga bisa-bisa oleh EVOS Divine. Tembakan dilontarkan kali ini Ray bersedia untuk maju ke arah depan sana. Cara perlahan coba melihat situasi terlebih dahulu karena sangat oke kali ini kehilangan 3 player, bahkan 4 playernya. Masih bisakah mereka bertahan hidup dengan horizon line yang mereka punya? Bakalan coba untuk di ending sedikit demi sedikit secara perlahan, tapi sepertinya masih belum bisa untuk mengeliminasi. Dan masih ada satu player dari Semangat Oke yang standby di arah atas sana, walaupun sejauh ini agak sedikit panik Ray, gak jadi untuk merevive temannya dan memilih untuk masuk ke arah dalam sana karena aku rasa mereka belum dapetin posisi yang akurat di mana sisa player yang ada. Ya ini kalau misalkan pakai pocket sih masih bisa untuk melakukan reviving. Yang pertanyaannya kalau habis melakukan reviving mau ngelutinnya di mana? Ya, Ray udah Susah zona dicari. Kecil banget dan satu e-sport harus berpulang di stack ke-9. Udah mati hit listnya, harusnya sama-sama mati gak sih? Oh enggak, karena Morpnya masih hidup. Yang artinya Morp udah tahu, oh di tengah nih udah pasti padat banget perangnya. Karena lawan yang sudah ketanda sama kita di hit list tadi udah pasti gak ada, hilang gitu. Dan ya. Apakah hit listnya berpindah dengan tim lain? Harusnya enggak dong. Ini kayaknya beda lagi yang ketanda ya. Hit listnya enggak di Morp. Tapi di area tengah ini harusnya Torat nandain ke siapa juga gue nggak tahu, harusnya tadi kelihatan di area atas deket arah stadium ya, tapi nggak apa-apa, kita masih melihat POV dari Morp yang harusnya masih berkutat di area stadium. Mereka masih nyaman karena zonanya juga berpihak di area sana. Dan EVOS yang menyisakan 2 player aja kan bertahankah, mengingat di depannya mereka masih ada beberapa player nih begini. Itu dia, dan lagi mereka akan mengeliminasi satu player tersisa ya, masih dengan Semangat Oke. Tapi sayang sekali fight antara mereka dua tim itu sudah membuat EVOS seperti sedikit pincang. Mereka tersisa 2 player saja, sementara masih ada Bigetron Delta yang coba ngeras ke arah depan sana. Keong memberanikan diri untuk maju sendirian, bahkan ada satu follow up yang bagus dari arah belakang sana. Ada satu Just Booster yang sudah mulai dimanfaatkan dengan cukup baik seperti biasa Keong. Dan pada akhirnya Ray hanya tersisa sendirian di posisi yang sebenarnya sulit banget untuk bisa masuk ke zona berikutnya. Itu udah sulit banget. Gak bisa, kalau lu coba untuk nyebrang di bawah jembatan udah pasti ditungguin sama Bigetron. Kalau lu muter ke atas udah sakit banget zonanya. Ya udah tinggal nunggu momentum kalau mau tereliminasi sama siapa, sama zona apa sama Bigetron gitu doang kan. Tapi Ya. kalau kita lihat ini anak-anak dari Morp sih udah coba untuk nahan ya, tapi dia bakal mengusir teman-teman dari Tiger Wolf satu persatu. Bara udah kelihatan, Bara bakal di-press sama 2 orang sekaligus. Ini mau kemana? Azriel dengan charger boosternya udah gak bisa terhindarkan. Dan Bara harus menyusul ketiga teman-temannya. 6 tim yang tersisa. Iya. Kali ini ternyata Dark Call. Ketanda gak sih sama Rarikyu lagi-lagi? Harusnya ya, tapi aku salah fokus sama notification tadi. EVOS bisa mengutuhkan kembali di revive semua playernya oleh seorang Ray. Dan mereka bisa masuk ke zona berikutnya, tapi aku kurang yakin mereka bisa dapetin resource yang mantap. Itu aja sih, karena memang banyak sekali tim-tim yang masih bertahan. 6 tim dengan 24 player. Dan kali ini kalau kan? aku lihat Cibengnya, ya sudah berhasil men-take down seorang Gedai. Ini artinya berarti mereka membuka celah EVOS juga makin sulit untuk bisa bertahan sih Kambun. Artinya EVOS baik. Ngasih poin ke musuhnya udah gitu Iya ya. aja gitu. Udah gak bisa bertahan gitu kan, tapi ngasih poin eliminasi gitu. Tapi Bigetron Delta sepertinya kesulitan. 2 player sudah berhasil di-tag down oleh lawannya dengan begitu cepat, tapi untungnya masih ada celah untuk bisa merevive kembali. Walaupun kalau kita lihat mereka masih cukup kesulitan karena mereka benar-benar all in di tempat yang sama. Sementara banyak sekali eksklusif yang masuk ke arah mereka. Better sepertinya dari beberapa arah yang berbeda pun membuat mereka sedikit kesulitan. Dan ya akhirnya mereka tereliminasi, masih tersisa 4 tim lagi Kambun. Itu Bigetron tadi numpuk kayak di balik batu terus tereliminasi semua gitu secara mulus. Nggak ada jejak-jejak satu persatu tumbang, udah langsung tumbang bersamaan gitu. Memang yang namanya lu gerak stick together bareng, lu buyahnya bareng, matinya pun harus bareng sekaligus. Sehati sejiwa gitu kan. Tapi kita bakal lihat nih teman-teman dari Legalot dan kawan-kawannya, 2 orang udah pasti nyebrang itu menggunakan satu Ini launchpad gak sih harusnya? setuju, harusnya mini launchpad kan dia terbang kan, teleport gitu, dan posisinya ngambil ke arah dari compoundnya anak-anak dari Morp nih ya sebenarnya Morp. Nih hati-hati karena kalau misalkan terlalu lama mereka tuh benar-benar di luar zona dan zonanya sebentar lagi juga akan menyusut, sedangkan pertempuran juga terjadi di luar sana. Tora sudah harus tereliminate begitu saja.
Dan kita juga bakal lihat teman-teman dari RRQ yang harusnya bakal coba objektif lagi masuk area circle karena Morphe juga satu orang cabut menghindari peperangan yang akan didatangkan sama RRQ. Sedangkan RRQ-nya udah langsung masuk ke tengah, teleport udah langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi ditutup dengan glue wall. Ini respect banget anak-anak dari RRQ. Abai juga bakal nge-split, hati-hati. Flash Freeze sudah coba untuk dilemparkan. Kelihatan satu orang dari Onyx-nya udah pasti mati gardunya di tangan Abai. Dan Abainya apakah langsung regroup? Tidak, ternyata Abai didatangin sama Jake dan Jake harus dipulangkan juga. Ya itu dia masih dengan 3 tim walaupun memang kalau kita lihat dari minimap Morph hanya tersisa 1 player saja. Tapi fokusnya RRQ ini langsung pindah tepat ke arah Onyx Olympus dan pada akhirnya Morph masih bisa bertahan. Walaupun aku kira tadi mereka harus tereliminasi lebih dulu karena mereka yang berhadapan dengan RRQ Kazu. Ini RRQ kena buff 3 caster sih. Buya nih mereka nah. Wah. Iya juga ya. Akhirnya RRQ Kazu berhasil mendapatkan buya di game yang ketiga untuk hari ini. Emang harus Gimana? diprediksinya barengan. Iya, Biar gimana bisa Julia?